Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muslim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Sangat senang sekali dengan kegiatan ini. Kementerian Agama memiliki beberapa layanan untuk publik, diantaranya adalah Bimas Islam yang banyak fokus kepada persoalan-persoalan keislaman, mulai dari KUA, Kantor Urusan Agama, masalah pernikahan, masalah masjid, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyelenggara zakat wakaf, itu yang berkaitan dengan zakat dan wakaf. Ada Pendis juga, ya, PAIS berkaitan dengan guru-guru agama. Terus ada Penma, pendidikan madrasah, yang ngurusin madrasah se-Kabupaten Lumajang. Ada juga seksi PD Pontren, pondok pesantren, ngurusin masalah diniyah, TPQ, dan lain sebagainya. Juga haji, ini yang tidak kalah pentingnya. Ya, PHU ini selalu menjadi perhatian publik, kaitannya dengan diantaranya lamanya menunggu untuk calon jamaah haji. Sampai detik ini itu kisarannya masih kurang lebih 30-33 tahun. Ini menjadi persoalan sendiri yang setiap waktu saya datang ke daerah, kemana, ketemu dengan masyarakat selalu tanya, kira-kira kapan berangkat, kira-kira kapan berangkat. Gitu. Melalui program ini insya Allah nanti kita akan berikan penjelasan-penjelasan kaitannya dengan problematika haji di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lumajang. Kalau biaya haji sebenarnya cukup murah, ya, karena dibantu oleh pemerintah dari hasil pengelolaan dana haji itu. Dan sekarang ini untuk bayarnya 49 juta. Itu sebenarnya sangat murah sekali dibanding dengan kita umroh. Umroh 10 hari bayarnya berapa? 35 juta kisarannya, ya. Itu hanya 10 hari. Ini 42 hari dengan hanya 49 juta. Dengan pelayanan sekarang yang begitu cukup maksimal dari pemerintah, dana ini nggak ada apa-apanya, sangat murah. Jadi kalau kita ketika nyampe di Tanah Suci, kita baru nyadar, oh iya, uang segitu nggak ada apa-apanya. Itu di PMA 13 tahun 2021 itu memang ada batasannya, ya. Karena kalau tidak dibatasi itu nanti semuanya akan daftar. Paling rendah umur itu yang diizinkan diterima untuk daftar itu 12 tahun. Berangkat umur 18 tahun. Usia maksimalnya tidak dibatasi, ya. Berangkat tahun ini ada yang umur 100 tahun lebih. Lumajang mestinya yang berangkat itu ada umur 103 tahun. Tapi 100 hari yang lalu, ini sudah 100 harinya, beliau wafat. Dia dipanggil tahun ini. Ada batasan 1 tahun kemarin, itu karena situasi dan kondisi COVID yang masih belum pulih secara normal. Tahun ini untuk lansia tidak ada batasan. Bahkan tagline-nya sekarang itu adalah haji ramah lansia dan berkeadilan. Karena jumlah lansia yang berangkat di tahun 2023 ini cukup fantastis, sangat banyak sekali. Jadi 5% dari jumlah jamaah haji. Lumajang sendiri ini jumlahnya 49 orang jamaah lansia. Pola penanganannya sudah disiapkan sejak di Indonesia. Itu. Terus yang berikutnya kita upayakan pendamping dari sesama jamaah. Nah, ini yang dimaksud mabrur sebelum haji. Tapi nggak usah diprotes secara fikih, ya. Kok sebelum haji sudah mabrur, kan gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi mari kita nata hati sama-sama mulai dari awal sekarang ini agar kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, dengan baik. Sehingga kita menjadi haji yang mabrur. Nah, setelah balik tentunya harapannya mabrur sepanjang hayat. Nah, itu. Tapi saya optimis nanti insya Allah kita akan berangkat dalam keadaan sehat, kembali dalam keadaan sehat gitu. Kalau
ada yang meninggal, maka ahli waris itu bisa menggantikan tanpa antri. Oh, beda kalau dulu kan harus dicabut dulu daftar. Ini enggak. Jadi ahli waris yang meninggal itu maka boleh digantikan. Yang pertama adalah orang tua kandungnya. Itu. Yang kedua suami atau istri. Ya, kalau suaminya meninggal berarti istrinya. Kalau istrinya meninggal ya berarti suaminya. Bagaimana kalau istrinya 2, dibahas nanti aja. Kemudian anak kandung, ya anak kandung itu boleh, atau saudara kandung. Nggak usah nyebut saudara ipar, nggak ada di dalam aturan PMA, itu nggak ada. Jadi saudara kandung bisa istri atau suami, atau anak kandung, atau orang tua kandung. Itu boleh menggantikan tanpa antri. Jadi tren di tahun masa Covid ya, 2020-2021, itu jumlah yang menarik itu dana haji, pendaftarannya itu ditarik, itu banyak sekali. Pertama, karena faktor ekonomi. Jadi waktu masa Covid itu banyak orang yang tidak punya uang karena tidak bekerja. Akhirnya uang pendaftaran haji itu dicabut. Itu yang pertama. Yang kedua, itu karena artian terlalu panjang, kemudian tergoda oleh orang-orang yang menggoda. Yang menggoda itu siapa? Udah umroh aja gitu. Umroh ini sama aja, umroh itu haji kecil gitu. Yang nggak ada ceritanya haji besar, haji kecil, kemudian yang umroh maksudnya kemudian bisa menggantikan haji, itu nggak ada. Tolong semua warga masyarakat, walaupun Ustaz kok sudah tua, tuh, jangan menyerah. Tuh. Takdir di tangan Allah. Jadi kalau memang sampai ditakdirkan untuk haji, pasti nyampe. Itu karena haji itu panggilan Allah. Makanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik. Jadi kalau sudah daftar jangan dicabut eman-eman. Kalau mau umroh, umroh saja, jangan nyabut yang sudah daftar itu. Apalagi yang lansia itu pasti ada prioritas-prioritas untuk diberangkatkan lebih awal. Ya, sekarang itu kan banyak sekali oknum-oknum yang menawarkan ayo umroh murah gitu. Tidak jelas PT-nya mana, figurnya siapa itu. Itu sebaiknya dihindari. Jadi cari travel yang memang sudah dikenal dan jelas. Bisa dimintai pertanggungjawabannya. Lumajang kan banyak ini travel yang sudah bonafit ya, udah jelas, jadwal pemberangkatannya jelas, biayanya jelas, itu lebih baik ketimbang murah ikut ini, akhirnya nyampe di tanah suci kemudian ditinggal tidak bisa pulang. Peristiwa ini selalu ada aja. Jadi sebaiknya ikut aja yang sudah travel yang jelas, terpercaya, dan di Lumajang itu banyak. Untuk para jamaah haji, saya berharap dan ayo berdoa bersama-sama, khususnya keluarga ya. Keluarga yang lansia ini. Mari kita doakan, kasih semangat keluarganya yang mau berangkat agar tetap fokus dan optimis bahwa nyampe di Mekah dan Madinah akan dilayani oleh para petugas-petugas dari Kementerian Agama. Insya Allah akan menjadi haji yang mabrur. Banyak berdoa. Ada orang yang sakit berangkat nyampe di Makkah sehat. Nah, karena semangat, ya semangat, harus semangat. Kalau sudah melihat Ka'bah itu pikiran itu sudah nggak kebayang ya, nggak kebayang. Semangat semua para jamaah, mohon doanya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan jamaah haji dari Lumajang ini prosesnya semuanya berjalan dengan lancar dan akan kembali menjadi haji